Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Malia Dita Putri dari kelas PPKH 5A NRM 04031931. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan. Nah, kita bahas pertama ada bab 1 pendahuluan di sini, yaitu kebutuhan daging sapi nasional yang semakin meningkat membutuhkan terobosan baru dalam bidang peternakan, terutama dengan meningkatkan peranan peternak rakyat di pedesaan, termasuk desa-desa di wilayah pesisir. Nah, wilayah pesisir merupakan kawasan pembangunan yang penting karena 60% masyarakat bermukim di kawasan ini. Hal inilah yang menyebabkan keberagaman mata pencarian masyarakat pesisir. Bertani dan beternak merupakan alternatif pekerjaan lain selain sebagai nelayan. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Satria yang menyatakan bahwa masyarakat pesisir mulai beradaptasi dengan kondisi alam dan sumber daya yang terbatas guna melangsungkan kehidupannya. Kemudian ada bab kedua, langsung potensi dan masalah. Yang pertama ada potensi. Nah, potensinya yang pertama itu kelembagaan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah kelembagaan yang dibentuk oleh peternak sapi potong di wilayah penelitian. Salah satunya adalah kelompok ternak. Kelompok ternak ini mulai terbentuk sejak awal tahun 90-an, di mana waktu itu ada kebijakan top down dari kecamatan agar dibentuk kandang kelompok yang terpusat dan terpisah dari pemukiman penduduk. Oleh karena itu muncul gagasan untuk membangun kandang secara berkelompok dan terpusat yang jauh dari pemukiman. Karena seringnya aktivitas bersama, maka terbentuklah kelompok ternak di masing-masing wilayah kandang. Kelompok peternak merasa mendapat keuntungan setelah bergabung dengan kelompok. Kemudian ada masalah. Nah, permasalahan yang banyak muncul di lapangan adalah sistem budidaya sapi potong di wilayah pesisir masih bersifat substansi dan tidak dikelola secara profesional. Hal ini terjadi karena masyarakat pesisir tidak menjadikan peternakan sebagai pekerjaan utama karena dipandang tidak menguntungkan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi potensi kelembagaan dan potensi daya dukung peternakan di wilayah pesisir yang mendukung perkembangan peternakan sapi potong dan menganalisa bagaimana peranan serta karakteristik masyarakat pesisir dalam memaknai ternaknya sebagai upaya untuk mengembangkan peternakan sapi potongnya. Diharapkan akan mampu memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah untuk mendukung populasi sapi potong untuk mencapai swasembada daging sapi di tahun 2006 nanti. Kemudian ada perumusan dan strategi pengembangan. Berbagai permasalahan tentu membutuhkan strategi dengan memanfaatkan sumber daya kelembagaan dan peluang yang ada di wilayah pesisir. Nah, keberadaan penyuluh, tenaga medis, paramedik, pemerintah desa, perbankan, dan dinas terkait harus bersinergi dalam pemanfaatan tata ruang wilayah pesisir agar tidak terjadi konflik kepentingan dan tata guna lahan. Nah, peran penyuluhan perlu ditingkatkan dengan program kegiatan yang lebih intensif. Hal ini penting untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peternak. Nah, pihak desa harus membuat skala prioritas program-program yang dilaksanakan. Tersedianya lembaga keuangan dan pasar hewan harus mampu mendorong kemajuan dan menginspirasi peternak untuk memajukan usahanya. Kemudian yang terakhir ada penutup. Kelembagaan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan termasuk di wilayah pesisir. Di wilayah pesisir termasuk dalam kawasan strategis yang akan mempunyai multiplier efek dalam berbagai bidang, tidak saja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tapi juga berbagai sektor turunan lainnya secara berkelanjutan. Kemudian salah satu strategi yang dapat dilaksanakan adalah dengan sistem agrowisata yang menggabungkan berbagai potensi wilayah pesisir. Pemerintah sebagai regulator seharusnya memberikan jaminan pengaturan dan regulasi yang berpihak kepada kepentingan peternak rakyat sehingga peternak merasa tenang dan termotivasi untuk mengembangkan usahanya. Salah satu indikatornya adalah dengan meningkatkan jumlah kepemilikan sapi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.